Yang pertama yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pada subtema 1, materi bahasa Indonesia yang diajarkan yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, dan visual, dan menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam sebuah kerangka tulisan. Materi matematika yang diajarkan pada subtema 1 ini yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, dan mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Pada subtema 1 ini, materi IPA yang diajarkan yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, dan menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Materi IPS yang diajarkan yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat, dan menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Yang selanjutnya yaitu subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Pada subtema 2 ini, materi bahasa Indonesia yang diajarkan yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, dan visual, dan menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Materi matematika yang diajarkan pada subtema 2 ini yaitu menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat, dan mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Materi IPA yang diajarkan pada subtema 2 ini yaitu tentang menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, dan menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Materi IPS yang diajarkan yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat, dan menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Yang selanjutnya yaitu subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Pada subtema 3 ini, materi bahasa Indonesia yang diajarkan yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual, dan menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Pada tema 1, tema 2, dan tema 3, materi bahasa Indonesia yang diajarkan yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau kalimat pengantar untuk membuat sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Ciri gagasan pokok yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf hanya terfokus pada isi dari topik paragraf. Yang kedua yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat. Ciri gagasan pendukung yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf berisi penjelasan dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan utama. Materi matematika pada tema 1 yaitu tentang segi banyak. Segi banyak adalah suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen-segmen garis. Segmen-segmen garis yang membentuk segi banyak dinamakan sisi. Segi banyak yang paling sedikit memiliki 3 sisi dinamakan segitiga. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan segi 4. Segi banyak dengan 5 sisi dinamakan segi 5, dan begitu seterusnya. Apabila sisi dan sudut segi banyak berukuran sama, segi banyak itu dinamakan segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki ciri yang pertama yaitu sisi-sisi yang sama, yang kedua yaitu sudut-sudut yang sama, dan yang ketiga bentuknya harus cembung. Contoh dari segi banyak beraturan antara lain yaitu yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua bujur sangkar, yang ketiga pentagon atau segi 5 beraturan, yang keempat heksagon segi 6 beraturan, yang kelima heptagon atau segi 7 beraturan, yang keenam oktagon segi 8 beraturan, dan yang ketujuh nonagon, dan yang kedelapan dekagon.
Segi banyak tidak beraturan memiliki ciri yaitu sisi-sisi yang tidak sama, yang kedua sudut-sudut yang tidak sama, dan yang ketiga bentuknya dapat cembung atau cekung. Adapun contoh dari segi banyak tidak beraturan antara lain yang pertama segitiga sama kaki, yang kedua segitiga segi suku, yang ketiga persegi panjang, yang keempat belah ketupat, yang kelima jajar genjang, dan yang keenam trapesium. Materi IPA dalam tema 1 yaitu tentang tentang bunyi. Yang pertama yaitu sumber bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik seimbang, artinya benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi yang paling mudah ditemui adalah alat musik seperti gitar, piano, angklung, biola, suling, dan lainnya. Yang kedua, perambatan bunyi. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa. Medium yang diperlukan bunyi untuk merambat dapat berupa gas, cair, dan padat. Yang ketiga yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras, misalnya batu, besi, seng, dan kaca. Dalam pemantulan bunyi terdapat istilah gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai. Jika kamu berteriak, misalnya di daerah pegunungan, setelah beberapa saat terdengar kembali teriakanmu berteriak. Bunyi tersebut sebetulnya adalah bunyi pantul yang baru sampai di telingamu. Materi IPS dalam materi tematik kelas 4 yaitu tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Yang A. Keanekaragaman budaya. Masing-masing suku bangsa mempunyai budaya daerah. Budaya daerah sering juga disebut budaya tradisional atau budaya adat. Contohnya, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, lagu dan alat musik daerah, bahasa daerah, makanan khas daerah, serta upacara adat. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Buku tematik kelas 4 semester 1, pembahasan materi dari subtema 1, 2, dan 3. Pelajaran dari 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Materi matematika yang diajarkan yaitu menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Materi IPA yang diajarkan yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan, dan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Materi IPS yang diajarkan yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Materi bahasa Indonesia yang diajarkan yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dan melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam buku teks tulis. Tema 4, berbagai pekerjaan. Materi matematika yang diajarkan yaitu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang, dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dan akar pangkat 2.
Materi IPA yang diajarkan yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Materi IPS yang diajarkan yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Materi bahasa Indonesia yang diajarkan yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Penjelasan materi matematika dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 3 yaitu penaksiran ialah menentukan sesuatu, harga, banyaknya, jumlah, dan sebagainya dengan kira-kira. Jadi jenis-jenis penaksiran terbagi menjadi 3 yaitu taksiran bawah, atas, dan juga tengah. Penjelasan materi matematika dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 4 yaitu tadi keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang pertama yaitu keliling dan luas persegi. Persegi merupakan bangun datar segi 4 yang sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku dan semua sisinya sama panjang. B. Keliling dan luas persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 dengan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi segi 4 merupakan poligon yang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Penjelasan materi ilmu pengetahuan alam dalam materi tematik kelas 4 semester 1 dan tema 3 yaitu bagian-bagian utama tubuh hewan. Setiap tubuh pada hewan memiliki bagian-bagian utama dan setiap bagian memiliki kegunaan yang berbeda-beda tentunya. Nah, contohnya yaitu kucing. Kegunaan bagian pada kucing berbeda-beda seperti telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut dan gigi untuk mengunyah, kaki untuk berjalan, perut untuk mencerna makanan, dan ekor untuk keseimbangan. Adapun bagian-bagian utama tumbuh-tumbuhan, di sekitar kita banyak tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan berbeda dengan bagian tubuh hewan. Bagian-bagian tumbuhan antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Penjelasan materi ilmu pengetahuan alam dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 4. Di lingkungan sekitar kita terdapat berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam membuat manusia bisa makan, berpakaian, membuat rumah, dan lain sebagainya. Adapun upaya pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu kita membiasakan diri untuk berhemat energi, mendesain rumah yang hemat energi, menggunakan barang yang bisa diisi ulang, dipakai ulang, dan didaur ulang, mengurangi mengkonsumsi barang-barang yang sulit hancur jika dibuang ke lingkungan. Penjelasan materi IPS dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 3 yaitu pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang di desa tergambarkan dari berbagai kegiatan masyarakatnya. Secara fisik kegiatan ini dapat dibedakan menjadi kegiatan yang berada di lingkungan desa dan di luar lingkungan desa. Kegiatan di luar lingkungan desa pada kenyataannya merupakan tempat yang digunakan oleh masyarakat secara bersama, berupa interaksi antara desa. Penjelasan materi IPS dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 4 yaitu ekonomi. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi, serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat. Penjelasan materi bahasa Indonesia dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 3 yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu. Dalam hal ini, peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian serta seringkali peran itu menyatu.
Penjelasan materi Bahasa Indonesia dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 4. Yang pertama yaitu cerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan oleh pengarang baik berasal dari kejadian nyata atau non-fiksi atau kejadian tidak nyata atau fiksi. Yang kedua yaitu dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang direka oleh pencerita dengan maksud tertentu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tema 5 pahlawanku. A. Subtema 1. Pada subtema ini materi matematika yang diajarkan yaitu menjelaskan tentang hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit menggunakan model konkret dan mengidentifikasi hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit menggunakan model konkret. Materi IPA yang diajarkan yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dan penyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Materi IPS yang diajarkan yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dan menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu atau Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Materi Bahasa Indonesia yang diajarkan yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dan menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Materi matematika dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 5. Yang pertama, hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit menggunakan model konkret. A. Garis, pengertian garis. Jadi, garis adalah deretan titik-titik banyaknya tak terhingga yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Dengan kata lain, garis merupakan kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya. Yang kedua, hubungan antar garis. Yang pertama, garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Lalu yang kedua, garis berpotongan. Jika dua buah garis mempunyai titik potong, titik bersekutuan, maka dua buah garis tersebut disebut berpotongan. Jika titik potong kedua buah garis membentuk sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut dapat dikatakan berpotongan tegak lurus serta dapat ditulis seperti pada contoh di bawah ini. Garis berhimpit. Dua buah garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut saling menempel dan searah sehingga memiliki tak hingga titik persekutuan. Oleh karena itu, dua garis yang berhimpit terlihat seperti hanya satu garis. Adapun garis berhimpit dapat dilihat ketika kita melihat posisi jarum jam dan jarum pendek pada jam menunjukkan pukul 12. Materi IPA dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 5. Yang pertama, sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang pertama, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yaitu cahaya yang dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Yang kedua, hubungan cahaya dengan indera penglihatan. Pertama, seseorang dapat melihat satu benda karena ada cahaya dari mata yang sampai ke benda. Yang kedua, benda dapat dilihat karena ada mata. Yang ketiga, seseorang dapat melihat suatu benda karena cahaya memantul ke benda. Yang keempat, cahaya adalah terang. Yang kelima, cahaya adalah sinar. Yang keenam, cahaya adalah suatu benda yang berasal dari matahari. Yang keempat, materi IPS dalam materi tematik kelas 4 semester 1 tema 5. Yang pertama, kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Yang pertama, ada kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama, ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga, walaupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tarikh Masehi dibawa para musafir dan India antara lain Maharishi Agasha yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru dan lainnya. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan
salah satu kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai dan kerajaan tertua di Jawa Barat Sunda yang meninggalkan catatan sejarah. Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini adalah kerajaan yang sering juga disebut dengan Bumi Mataram, didirikan oleh Sana yang awalnya terletak di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah aliran Sungai Bungo Wonto, Progoelo, dan Bengawan Solo. Kemudian dipindah Empu Sindok ke Jawa Timur. Yang keempat yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya letaknya yang strategis di Selat Malaka Palembang yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Yang kelima, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang, dan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang keenam, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai dengan 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu contoh dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang kebudayaan berbarengan dengan datangnya pengaruh dalam bidang agama itu sendiri. Pengaruh tersebut dapat berwujud fisik dan non-fisik. Hasil kebudayaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia yang berwujud fisik diantaranya arca atau patung, candi, kuil, makara, istana, kitab, dan lainnya. Jejak kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam. Kerajaan Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Somai dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Yang kedua adalah Kerajaan Demak, merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jinbun atau Raden Patah. Beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini berkembang pesat adalah letaknya yang strategis serta terletak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur serta mundurnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Dalam sejarah panjang di Nusantara, dikenal Kerajaan Mataram kuno yang menganut agama Hindu dan juga Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta. Yang keempat, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate, Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Mahrum. Raja berikutnya adalah putranya Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya, Zainal Abidin giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Yang kelima, Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara, dan Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pula pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Yang keenam adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di wilayah Banten di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Daerah ini sebelumnya merupakan tetangga Kerajaan Pajajaran yang dalam cerita Parahyangan dikenal dengan nama Wahanten Girang. Yang ketujuh, Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa dan Talo atau kadang ditulis Goa atau sering disebut Kesultanan Makassar adalah suatu
kerajaan besar yang paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena terletak di jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Yang kedelapan, pengaruh peninggalan Islam pada kehidupan masa kini. Masuknya kerajaan Islam di Indonesia besar pengaruhnya pada masyarakat. Kebudayaan Islam berkembang terus sampai saat ini. Pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini antara lain pada bidang-bidang sosial sebagai berikut. Yang pertama ada bidang sosial. Kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar di masyarakat. Yang kedua, bidang pendidikan. Sebenarnya pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat itu telah menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Yang ketiga, bidang sastra dan bahasa. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa Arab karena dalam Islam tidak mengenal pengkastaan. Yang keempat adalah bidang arsitektur dan kesenian. Ada perbedaan antara masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan masjid yang ada di Timur Tengah. Islam juga memperkenalkan seni kaligrafi yang berwujud gambar binatang atau manusia hanya berbentuk siluetnya. Ada pula yang berbentuk aksara yang diperindah. Teks-teks dari Al-Quran merupakan tema yang sering dituangkan dalam seni kaligrafi ini. Yang kelima, materi bahasa Indonesia dalam tematik kelas 4 semester 1 tema 5. Yang pertama ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ciri-cirinya seperti memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Yang ketiga, kaidah kebahasan non-fiksi seperti baku, terkesan resmi, dan formal. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.